Ini kamu nih nah. Misal ada betino, misal kalau nasib ada betino galak, lalu kalau kita nih belagak tidak cuma jadi rebutan wong. Kita nak menetapkan siapa lah yang bakal baik jadi pasangan yang nak kita terima macam itu dengan sholat istikharah. Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Ta'ala kembali kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin yaqul tahrumu salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun ghairi harami Makkah bi khamsati awqat. Jadi malam ini kita meneruskan materi pelajaran di bidang ilmu fiqh sampai kepada perihal diharamkan melakukan salat pada 5 waktu yang tidak ada sebab mendahuluinya atau sebab yang berbarengan. Wala tanaqid hina idin wala yakfuru biha, dan salat tersebut tidak sah ketika demikian keadaannya, namun tidak menjadi kafir jikalau melakukannya dengan sebab melakukan salat tersebut. Jadi bukan artinya haram di situ kita melakukan salat itu jadi berdosa, tidak, tapi tidak sah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Wa dzalika bi lam yakun hasaban aslan wa yanqul mutlaq, dan hal itu seumpama salat tersebut tidak memiliki sebab sama sekali, yaitu salat sunat mutlak yang tidak punya sebab. Yang tidak punya sebab itulah namanya salat mutlak. Kalau dia ngambil wudhu dulu, namanya sebabnya salat sunat wudhu. Kalau dia tahiyatul masjid, berarti sebabnya masuk masjid. Salat sunat ihram, sebabnya karena dia nak pakai ihram. Salat sunat tawaf, sebabnya karena dia habis tawaf. Itu namanya ada sebab. Yang salat mutlak itu salat yang tidak ada sebab. Gawi nak kata wudu ada, dah aku nak salat baik, itu namanya salat mutlak. Itu yang salat laha saban mutaakhirun ka salat tidak haram, atau salat tersebut memiliki sebab yang tertunda seperti salat ihram. Wal istikharah ay talabul khair amran dunya wal akhirah, atau kaget sebabnya setelah sholatnya baru tahu untuk menentukan pilihan,
urusan ini baik atau tidak, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini kalau pakai sholat istikharah. Kalau misal kita nak menentukan satu keputusan, kita tidak ada dengan sholat, baca juga. Caranya dengan membaca Quran. Ini kamu ni nak. Misal ada betino, misal kalau nasib ada sebetino galak, kalau kalau kita ni belagak tidak cuma jadi rebutan wong. Kita nak menetapkan siapalah yang bakal baik jadi pasangan yang nak kita terima macam itu dengan sholat istikharah. Man tak boleh milih. Jadi kalau kita dapat dan petunjuk istikharah, itulah yang harus kita terima. Karena Allah milihkan kepada kita yang terbaik untuk kita. Kadang uji kita asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kalau jika tidak baik, menurut Allah itu baik untuk kamu. Kadang kalau jika kamu itu tidak baik, menurut Allah baik untuk kamu. Jadi tetap mana keputusan Allah itulah yang kita terima. Sholat, kali tidak pakai sholat, pakai Quran. Jadi kita sholat sunat dulu 2 rakaat, namanya sholat mutlak, usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Kita baca Fatihah yakni Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah baca suratul Ikhlas dulu. Selesai sholat baca Quran, Quran ya, Quran kan ditutup Quran tu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah dulu. Ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kira-kira aku ni dengan siapa nama budak ini. Misal namanya si Anu, atau aku ni nak bergawi ni ada 2 pilihan. Aku ni nak bergawi, aku digawi kau. Aku bergawi kantau ini, aku bergawi kantau ini. Nah, misal kita sudah ada ketentuan ini, ada 2 pilihan. Yang mana nak kita niat ke dulu? Ya Allah, tunjuklah aku bertunjuk, aku bergawi di kantau itu. Bagus apa tidak? Atau ya Allah, aku nak milih si Anu binti si Anu, bagus apa tidak? Sudah selesai baca Fatihah. Kan tak boleh milih Quran. Dah ditutup kan? Ya, tutup bukanya basing bukanya basing. Tak ternyingok suruh aku halaman berapa tidak, pokoknya basing. Termasuk nak nentu kegawian, termasuk nak nentukan jodoh, sekolah, segala macam. Sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Basing milih yang mana? Nah, bukanya mesti terbuka rai 2. Posisinya 2. Posisi 2. Pertama jengok surahnya, surah apa dulu? Jengok surahnya. Misal kapan jengok surah Nur. Cahaya ini. Ini ada alamat bagus. Suratul Ahzab. Tempur. Jadi jengok dulu surahnya. Misal surahnya surah Al-Ankabut. Al-Ankabut tu laba-laba. Berarti ini agak ada kelemahan. Sudah selesai, Anda lihat mulai dari pojok sebelah kanan. Quran dibuka tadi, jengok pojok sebelah kanan. Dia mulai sebelah kanan sampai yang pojok sebelah kiri paling bawah. Dijengok, hitung jumlah hurufnya. Yang dihitung bukan galau-galau huruf.
cuman pilih 2 huruf. Huruf shin besar sama huruf kho. Kalau dalam 2 lembaran dibuka ini dihitung dari jumlah ayat ini banyaklah huruf kho-nya, berarti yang kita tuju tadi baik, lajulah. Kalau hitungan ayatnya tadi banyaklah huruf shin-nya, shin besar, berarti itu tidak usah digawikan yang ini tadi. Arti shin besar itu syarrun, kejelekan. Kalau kho itu khairun, baik, bagus. Misalnya ini yang pertama nih, kita jingok banyaklah kho-nya. Sudah banyaklah kho-nya. Yang kedua, ya Allah Tuhanku, tunjukkan aku kalian siko ini macam mana. Begitu dibuka, kho-nya lebih banyak dari yang pertama, berarti yang kedua ini lebih baik. Bagusnya laju galau. Yo bisa. Artinya kedua-duanya ada nilai kebaikan. Kalau dia yang shinnya lebih banyak, yang kedua berarti yang kedua jangan. Itu kalau istikharah dengan Al-Quran. Jadi tak usah nak pergi nyingok bintang, nak nyingok ini tak usah. Minta petunjuk baik. Minta petunjuk Allah Ta'ala dengan melalui Al-Quran. Kan tak payah buka Al-Quran, jumlah hurufnya jingok huruf 2 huruf, banyak huruf kho atau banyak huruf shin. Kalau banyak huruf kho berarti hal itu baik. Kalau banyak shinnya berarti hal itu tidak baik. Itu baik letaknya. Misalnya sekolah, wong tua kita nyuruhnya sekolah kejuruan ini. Wong tua ini kan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Cuman karena kita anak ini kadang-kadang menganggap wong tua kita tidak baik, sehingga kita bantah. Jangan sampai terjadi perbantahan. Iyo kelah dulu, tunjuk tahu kaget nak istikharah dulu ayah. Aku nak nyingok Quran dulu, mana petunjuknya kayak macam mana. Nah ya Allah, salat tadi kita doa, ya Allah, aku ni nurutkan kehendak orang tuaku, aku sekolah di sini yang terbaik. Seandainya aku di sini baik atau tidak, baca Fatihah, buka hurufnya ini, surahnya ini, jumlah ayatnya ini ceritanya. Yang ini begini juga, ini ceritanya. Nah, jadi macam ada yang pernah Ustaz Kongkon, wong ada masalah dalam rumah tangganya, Ustaz Kongkon sholat, dia nyumaca Yasin, kena suruh apa? Surah Al-Kahfi, dalam gua. Surah Al-Kahfi. Jadi putusannya dilaksanakan perceraian karena terkekang dalam rumah tangga. Ada lagi disuruh ketemu cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa lagi kecil dimbek oleh Siti Asia. Jadi diselamatkanlah karena dia itu waktu itu nelpon soal anaknya, dia yang ngembeknya, apa bini yang ngembeknya. Jadi dalam petunjuk Al-Quran tadi dimbeklah oleh dia untuk besar ke anaknya tadi. Karena kalau dia dibesarkan di keluarga yang tidak taat ibadat, timbulnya budak ini jadi maksiat. Jadi dengan petunjuk Al-Quran itu sudah jelas, ya, istikharah. Jadi salat istikharah tadi, salat istikharah termasuk salat yang sebabnya hasilnya keterbelakangan setelah salat.
Salati 'inda iradati safar wa 'inda al-khuruj min al-manzil wa 'inda al-qatli wa salati taubah. Seperti salat ketika hendak bepergian, ketika hendak keluar rumah, dan ketika hendak berperang, juga salat taubat. Wa kharaja bidah ma'ala usaban mutaqaddim kafainatin, dan keluar dari batasan itu salat yang memiliki sebab yang terdahulu, seperti salat yang terbaut oleh qada. Fa in sababahal waqtul madhi, karena sesungguhnya penyebab salat tersebut adalah waktu yang telah berlalu. Jadi kalau dia salat qada itu termasuk salat yang ada sebab, tapi salat qada ini tidak termasuk salat sunat. Salat qada itu termasuk salat wajib. Jadi orang yang meninggalkan salat wajib dalam hidupnya, mulai dari akil baligh, semenjak dari akil baligh itu tidak ada istilah meninggalkan salat. Jadi salat yang ditinggalkannya itu harus dibayarnya. Jadi kalau bahasa kasarnya, mungkin tidak kasar ya, kita sebagai umat Islam harus menjalani 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang jadi begitu kita akil baligh, kalau baca maju duduk, kalau baca maju duduknya maju. Sian yang mau datang, hari baru jam 8 apa? Nah, bisa maju nggak? Bisa ya? Maju. Sian yang mau datang. Depan juga tak ada juga tidak. Bisa lihat. Jadi yang namanya orang Islam, kalau dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, begitu dia akil baligh, tak katik cerita tidak sholat. Jadi begitu dia akil baligh, begitu dia sudah mimpi terberosok, sampai mengeluarkan sperma, itu berarti dia sudah akil baligh. Atau wanita sudah kedatangan menstruasi, setiap bulan darah keluar dari kemaluannya, itu artinya dia sudah sebagai seorang yang mukallaf, wong yang sudah wajib menjalankan hukum syar'i, hukum syara'. Dia melakukan larangan Allah dan menanggung dosanya, dia melakukan ibadah, dia dapat pahala. Kewajiban salat ini semenjak dia akil baligh tidak istilah tidak salat. Dia wajib salat. Jadi tak kata istilah salat itu baca ditinggal, tak boleh. Jikalau kita meninggalkan salat, maka harus segera dibayar salat itu. Harus dibayar secepat mungkin untuk dibayar. Karena badainullah haqqu bil qada, kata Nabi. Utang dengan Allah itu lebih penting, lebih harus untuk segera dibayarkan. Memang Allah tidak menghutangi kita, cuman kita yang berhutang sama Allah. Kita wajib seorang Muslim setiap hari salat 5 waktu wajib. Kalau ditinggalkan harus dibayar, namanya hutang. Sampai siapa yang punya hutang salat wajib, dia tidak dibayarnya hutang tadi, maka ibadat salat sunatnya hukumnya haram. Jadi wong yang punya hutang salat wajib melakukan salat sunat itu jadi haram. Kalau dia tidak kata niat untuk mayar qada salat yang dia tinggal. Kalau dia ada niat untuk mayar qada salat dia yang tinggal, qada dibayarnya, sunat digawikannya tidak apa-apa. Karena yang sunat itu, kedudukan sunat itu kata Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul disebut an-nadbu li takmilil fara'id. Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah, siapa yang ada punya utang salat wajib, cukup dengan memperbanyak salat sunat.
semakin banyak salat sunat, dia bisa menutupi salat wajib. Itu hanya pendapat Ibnu Taimiyah dewean. Ibnu Taimiyah dewean punya pendapat. Tapi alal madhahibil arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat wong yang meninggalkan salat wajib dan qada. Apa gawe dia nak salat sunat? Salat sunat dia hegat tidak Allah tanya. Sebab an-nadbu li takmilil fara'id, kata Syekh Nawawi, kedodoan salat sunat itu untuk menyempurnakan salat wajib. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril ngecek ibadat seorang hamba, sudah dicek kalau salatnya ternyata mengalami pengurangan, jumlahnya nilainya kurang, tidak 100 misalnya, ada nilainya 70, berarti untuk mencapai 100 kurang 3. Nah, kata Allah, ya Jibril, jingok amal sunatnya, solat sunatnya jingok. Nah, dari solat sunatnya tadi sempurnakan yang kurangnya tadi. Jadi 30 itu mek untuk nyempurnakan yang wajib, tapi bukannya untuk nutup yang wajib. Jadi kalau bahasa kita kampung, solat sunat itu sama dengan dempul. Dempul itu untuk nempuli nutupi lubang perahu, tapi perahunya mesti ada dulu perahunya. Perahu itu bocor, tutup sama Kalau dempulnya ada, perahunya kate, sholat sunatnya ada. Cuman untuk apa? Tuh. Jadi tidak baca dinyatakan bahwa wong yang punya utang sholat wajib cukup dengan memperbanyak sholat sunat. Itu tidak lepas pendapat itu. Tetap dia harus jalankan. Kalau dia punya utang sholat wajib, dia harus tunaikan sholat wajibnya. Mak mana cara mayarnya? Cara mayarnya sama dengan bayar utang. Wong minjem duit, kalau minjem duit jarang di pinggir jalan, datang ke rumah dengan irama sedih, dengan muji kita, dengan ngangkat-ngangkat kita, supaya kita tergugah untuk minjemi. Ya aku nih, hatilah sanak yang mati karena aku, kalau bukan kau tulang. Kau tulang ponakanku sikok-sikoknya. Kalau kau, pokoknya ini. Jadi maksud itu aku nak minjem duit. Oh ya sudah. Berapa mangcik? Tak perlu banyak, 200 main. Anakku ni nak sekolah ini, ya sudah. Dah kita pinjam, kakeknya aku balik ke sebulan lagi. Ayolah mangcik, bakilah dikit. Nah, yuk ke 200. Sudah sebulan, ada keluarga sedekah di seberang sana, Sungai Lais. Nah, buka apa mangcik? Sehat alhamdulillah. Kumaya hutang. Ayo pokoknya terima lah, mau kasih, boleh tak terima? Dia mayar di Sungai Lais, boleh tak mayar? Mayar di Sungai Lais, boleh tak? Boleh. Dia minjem di rumah 12 dulu, dia maliknya boleh tak? Boleh. Dia maliknya bertemu kita di pasar, boleh tak? Boleh, yang penting malik. Sama dengan salat qada. Kita ninggalkan salat subuh, qadanya sudah zuhur, jadi ninggalkan zuhur, kita kesiangan, misal kita ketiduran zuhur, mayarnya sudah asal, jadi untuk salat qada dimanapun mayarnya jadi, cuman niatnya tetap, kaifiat caranya tetap, rakaatnya tetap, bacaannya tetap, cuman yang beda itu
Nah, niatnya itulah usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Adaannya tidak dipakai lillahi ta'ala. Cuman mayanya sudah maghrib, jadi kita qada maghrib sudah zuhur, usolli fatul maghrib, dah apa? Jadi niat itulah yang mengesahkan sholatnya, waktunya kapanpun jadi. Hati-hati, karena di dalam kitab Maradhil Ubudiyah itu ancamannya berat wong meninggalkan sholat. Wong yang meninggalkan sholat wajib, dionyo pacak tertutup. Ini dalam Maradhil Ubudiyah. Dionyo pacak tertutup sholat wajib yang dia tinggal, pacak tertutup, artinya terhapus. 1 rakaat sholat wajib yang dia tinggal pacak ditutup dengan 70 rakaat sholat sunat yang Allah terima. 1 rakaat sholat wajib. Jadi kalau dia meninggalkan sholat subuh, dia butuh 140 ya. Benar? 140 sholat sunat yang Allah terima, baru pacak nutupi 1 kali meninggalkan sholat subuh. Kalau dia meninggalkan sholat zuhur, 70 kali 4 280 rakaat sholat sunat. 280 rakaat sholat sunat baru pacak nutupi 4 rakaat sholat zuhur yang dia tinggal. Kalau dia tidak sholat 1 hari 17 rakaat, meninggalkan 5 waktu sholat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada rakaat 17 rakaat kan, sehari semalam. Kalau dia butuh 70 rakaat 1 rakaat, berarti 1190 rakaat sholat sunat yang Allah terima, baru pacak nutupi sholat wajib 1 hari yang dia tinggal. Jadi oleh karena itu, jangan sampai berani meninggalkan sholat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Bahkan kata ulama, walaupun sholat jenazah sekalipun tidak sah. Wong yang punya utang sholat wajib, dianya tidak ada niat untuk membayar sholat yang dia utang tadi, sholat jenazah pun tidak sah kalau dia yang nyolat gitu. Tak boleh. Tapi di masyarakat ini banyak, giliran bapaknya mati, maknya mati, anaknya paksanya jadi imam sholat jenazah. Maknya mati gawat jam 4, main ngasari dah wain. Itu acun, ucap. Masih itu pula orang. Nak ngongkon anak jadi imam sholat, nak ngongkon mantu jadi imam sholat tuh, dicek dulu, dikira-kira dulu. Siapa donya ni? Pacak ni anak puida. Ini nak yang muda-muda ni. Ini menikawin kelebu anak kan. Maksudnya tuh nganai, maksud Ustaz tuh. Kan kamu anak. Ya. Yeah. Nah. Misal, ini misal. Bukan aku ini. Misal malam nih. Ayah kita meninggal. Kira-kira siap tak besok jadi imam sholat jenazah? Misal, ini misal. Misal, ada yang meninggal kayak malam, no aku loh. Nah, ini kan semuanya itu bisa saja terjadi. Yang Ustaz tanya itu sekarang, kamu sudah hadir majelis taklim. Ustaz yakin bukan cuma di sini kamu hadir majelis, di berbagai tempat. Ikut Ustaz Ali Karot, Ustaz Syukri, melok Ustaz Syafi'i, melok Ustaz Nurdin. Bagus. Belajarlah kamu di mana. Jangan cuma melok majelis sini. Ikutilah semua majelis taklim.
tambah ilmu pengetahuan. Anak cuman pacak ngajar macam ini bayar. Sementara tempat yang lain ada yang ngajar tafsir, ada yang ngajar hadis, ya, ada yang ngajar tauhid, ada yang ngajar apa? Tasawuf. Anak cuman ngajar macam ini. Mana nak tercover ngajar? Mana sudah kondisi kurang sehat pula, nak diajarkan segala ilmu, tidak ada waktunya, sudah tidak terkejar lagi. Ngajar fikih lagi tidak habis-habis, masih mubak sini lah. Nah, pelajaran masih banyak, hadis belum, tauhid belum, tasawuf belum, tafsir belum, pelajaran lain belum ada. Jadi kalau ada majelis-majelis taklim yang lain belok hilang. Tapi dari sebanyak pelajaran itu yang akan dirasakan oleh orang tua kalian ketika mereka meninggal, andalah yang dinantikan oleh mereka untuk berdiri di depan katilnya. Hadirin sekalian, para pelayat jenazah, almarhum akan diimami oleh anaknya yang sulung. Yang siapa? Anaknya yang imam. Ya Allah, anaknya baca ngimamin dia. Belajar di mana? Meluk majelis dia. Masya Allah. Nah, jadi seandainya wong tua kita, ayah kita meninggal subuh ini, nah, berani tegak depan katil? Mesti berani. Bapak kita, kenapa anak didahulukan dari wong lain untuk ngimami? Karena tulusnya. Karena kalau anak ngimami jenazah orang tuanya, tulusnya itu Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia. Penuh memang ribuan harapan kepada Allah.